Assalamualaikum Pak Danang, saya Ayu Stella Rizka, kelas 2B D3 Perhotelan. Di sini saya mau mempresentasikan materi 6 Room Division tentang kebijakan overbooking. Adalah suatu kebijakan yang menerapkan penerimaan pesanan kamar lebih banyak dari jumlah kamar tersedia. Disebabkan sering terjadinya no-show atau pembatalan tanpa pemberitahuan. Contoh, hotel dengan 100 kamar, 20 akan dijual kepada walk-in guest, sedangkan 8 akan dijual kepada reservation guest. Dari data tersedia, sebanyak 10% sampai 15% adalah no-show. Berdasarkan perhitungan tersebut, diterapkanlah kebijakan overbooking, yaitu dengan menerima pesanan sebanyak 88 kamar atau 80 tambah 10% atau 92 kamar, 8 tambah 15%. Dengan demikian akan terjadi no-show 10% sampai dengan 15%. Dengan demikian bila terjadi no-show 10% sampai dengan 15%, maka kamar yang terjual masih bisa dipertahankan sebanyak 80 kamar. Kebijakan ini mempunyai risiko tinggi. Jika semua pesanan datang, maka akan kekurangan sebanyak 8 sampai 12 kamar. Risiko ini harus diantisipasi sebelumnya. Yield management, pengertian suatu metode yang digunakan untuk menjual jenis kamar yang tepat kepada tamu yang tepat dengan harga yang tepat dan pada waktu yang tepat. Aplikasi yield management mencoba untuk memaksimumkan room rate ketika demand melebihi supply. Ketika supply melebihi demand, berusaha memaksimumkan tingkat hunian kamar yang sekalipun pada tingkat harga rata-rata. Langkah keberhasilan pelaksanaan konsep yield management adalah penekanan peranan SDM yang memungkinkan sistem ini berjalan, mengembangkan kultur atau budaya yield, membuat analisa terhadap keseluruhan permintaan, menciptakan adanya keterkaitan nilai harga, menentukan pangsa pasar yang tepat sesuai dengan produk, melakukan analisis terhadap bentuk permintaan atau demand, mengamati dan mempelajari kecenderungan penurunan dan pembatalan permintaan, mengevaluasi dan merevisi sistem, mengembangkan budaya yield formal. Proses perekrutan karyawan terutama pada tahapan seleksi benar-benar selektif untuk memperoleh karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan analisis. Demikian juga penempatan harus sesuai dengan keahliannya dan kemampuan yang dimilikinya. Menggunakan kriteria kinerja yield management guna mengevaluasi kinerja FO dan atau usaha hotel keseluruhan, memasukkan yield management serta aktivitas kegiatan untuk memperkirakan kedalaman uraian tugas. Membentuk forecasting komite dengan melibatkan semua manajer departemen, memperbaiki sistem remunerasi sebagai kontraprestasi peningkatan kinerja operasional yang dihasilkan melalui yield management. Non-formal memberikan contoh tentang komitmen yang tinggi terhadap aplikasi konsep IM, memberikan batas toleransi terhadap kesalahan tertentu, terutama pada tahap awal pelaksanaan IM. Tidak hanya melibatkan manajer divisi kamar, akan tetapi seluruh seksi usahakan dalam pelaksanaan konsep IM, segala sesuatu menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang melaksanakan konsep IM dan memberikan masukan ide-ide baru. Membuat analisis terhadap keseluruhan permintaan kamar. Analisis permintaan adalah alat yang dipergunakan hotel untuk memonitor dan menangkal tekanan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mencapai penghasilan yang tinggi. Hasil analisis permintaan bertujuan untuk mengetahui dan mengambil langkah-langkah sehingga memperoleh posisi pasar yang kuat. Analisis ini meliputi kompilasi data pasar yang berkaitan dengan lokasi hotel, karakteristik lokal, demografi, transportasi, dan lain-lain. Menentukan sumber permintaan yang potensial di daerah hotel yang bersangkutan sebagai petunjuk sehingga diperoleh permintaan hotel total secara kuantitatif. Mengidentifikasi pesaing dan keuntungan relatif yang dapat diperolehnya. Mendapatkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan baik yang dimiliki hotel pesaing ataupun hotel sendiri. Membedakan pangsa pasar utama seperti tamu, grup, dan transit bisnis. Perkiraan permintaan kamar baik secara finansial ataupun non-finansial, mengkaji ulang secara kritis setiap keputusan dan informasi yang diperoleh.
mendengar dan berbicara dengan staf atau karyawan untuk mendapatkan masukan atau ide sehingga dapat diperoleh hasil analisis berkualitas. Untuk mendapatkan informasi akurat, maka perlu berita-berita yang terkini dari surat kabar serta menjalin hubungan dengan birokrasi. Cetak biru pelayanan tamu di room division adalah merupakan suatu gambar atau peta yang secara akurat menggambarkan sistem jasa sehingga setiap orang yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut dapat memahami dan melaksanakannya secara objektif. Terlepas dari apapun peranan maupun sudut pandang individualnya, jadi di dalam cetak biru ini terdapat segala unsur aktivitas, langkah, dan prosedur dan interaksi secara visual yang menyangkut siapa melakukan apa, untuk atau dengan siapa, berapa sering, dan dalam kondisi seperti apa. Tujuan agar setiap petugas dapat mengetahui tahapan-tahapan kegiatan, mana yang merupakan kegiatan kritis dan kegiatan-kegiatan di mana tamu harus menunggu, serta kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan pengambilan keputusan oleh pelaksanaan pelayanan. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.